bersyukur, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenangkan jiwaku.
Kita dikasih tema sama Om Jeki juga baru sore hari, tapi kayak Roh Kudus yang udah pilih lagunya semuanya cocok semua. Waktunya untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, perkataan Tuhan yang berkuasa buat kami, kuasa menghidupkan, kuasa membangkitkan, kuasa menguatkan kami, kuasa memulihkan, kuasa menyembuhkan, kuasa menyatakan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, di dalam jadi bukti
bersyukur ya Tuhan. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau Tuhan tetap sama. Dan Engkau Tuhan ada di pihak kami. Dan kalau Engkau ada di pihak kami Tuhan, siapakah yang boleh jadi lawan kami? Kami bersyukur karena kebaikan. Kami bersyukur karena kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami ada di pertengahan minggu ini. Kami boleh kembali datang bersama-sama sebagai satu umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Bukan karena keadaan kami, tapi karena siapa Tuhan kami bersyukur. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam. Kami mau belajar sebagian dari kebenaran firman. Yang kami percaya adalah Kau sendiri buat kami. Biarlah setiap kami yang memilih, yang memutuskan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar kebenaran, kami keluar mendapatkan kemerdekaan. Kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan kelegaan. Kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan mujizat dari kami percaya Tuhan, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kami. Dan iman kami timbul oleh karena kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mengurangi kami, karena Roh-Mu ada di dalam kami, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kami. Dan waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Kau akan memanifestasikan kasih-Mu, Kau memanifestasikan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap kami, bagi setiap kami. Terima kasih. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita kami Tuhan, sama-sama katakan Shalom semuanya. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu, anak-anak muda? Luar biasa pasti ya, karena kita semua ada di tempat ini. Amin. Nah, dari tadi pagi saya juga itu kayak radio cumi gitu ya. Ini mau ngomong apa ya, mau ngomong apa gitu ya. Tapi tadi pagi di grup keluarga Om Jeki ada post satu firman Tuhan, dan tadi saya juga di rumah sakit sama adik saya lagi ngomong tentang bersyukur gitu ya. Jadi buat saya ya udah konfirmasi gitu ya, bahwa malam hari ini saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang yang namanya bersyukur. Kalau boleh dikasih judulnya adalah ada mujizat di dalam bersyukur. Dan dikatakan juga bahwa bersyukur itu adalah memuliakan Tuhan ya, bersyukur memuliakan Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa kata bersyukur adalah kata yang kita kenal dan bahkan menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan kekristenan. Setuju gak? Ya biasa. Kena sakit, disuruh bersyukur. Kena masalah, suruh bersyukur. Ngalamin yang gak enak, disuruh bersyukur. Ya, sehingga kata bersyukur menjadi kata yang biasa aja, gitu ya, di dalam kehidupan kekristenan. Tetapi sesungguhnya bersyukur itu adalah perintah Tuhan. Amin. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang begini: mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa saudara? Dalam segala hal. Jadi gak pilih-pilih bersyukur. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya ini perintah, bukan? Nah, Tuhan suruh kita bersyukur. Bapak Ibu, waktu saya mengenal Tuhan, waktu saya memandang Tuhan secara pribadi sebagai Bapa yang baik, cara saya membaca,
melihat firman Tuhan itu kok jadi jauh berbeda. Ya, seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Allah adalah kasih? Amin. Dan ada tertulis pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul, saudara? Artinya, saudara, firman Tuhan itu adalah Allah. Jadi, artinya firman Tuhan, perintah Tuhan itu adalah kasihnya Tuhan buat setiap kita. Amin. Saya punya anak laki-laki 3. Sejak mereka masih kecil, sekarang udah gede-gede, 30 tahun, 29 tahun, 26 tahun, saudara ya. Sejak mereka masih kecil, di rumah kami secara khusus suami saya itu disiplin. Kalau mau tidur harus sikat gigi. Harus, ya. Anak saya tuh seneng martabak. Yang bilang martabak tuh saudara ya. Pulang dari tempat ini boleh gojekin martabak ya. Saudara. Nah, itu kami suka beli martabak. Ya, biasanya malam-malam tuh kalau udah datang, anak-anak saya tuh nggak sabar nunggu sampai besok pagi. Sekalipun mungkin mereka udah tidur, ya, dengar martabak mereka bisa bangun dan makan martabak. Mereka selesai makan martabak, mereka masuk kamar tidur. Itu sayang atau papanya pasti angkat mereka dan bilang, sikat gigi. Anak saya suka bilang ini, kan udah tadi. Tapi kan udah makan martabak lagi. Aduh, udah tadi ngantuk. Enggak cepetan sikat gigi. Anak saya yang kecil kalau suka ngeledek saya, mama ya, kalau di gereja, kalau di rumah galak. Saya bilang ini, nggak apa-apa, tetap sikat gigi. Saya bilang gitu ya, cuma bersungut-sungut gitu ya. Harus sikat gigi. Bapak Ibu, sekarang umur mereka yang sudah 30, umur 29, umur 26, itu saya lucu. Lihat mereka kadang-kadang di kamar kami itu suka ketiduran, ngobrol rame-rame, nonton TV rame-rame gitu ya. Ketiduran. Gitu ya, ketiduran tiba-tiba bangun, terus buru-buru, bahkan ada yang udah tidur di kamarnya buru-buru masuk ke kamar kami gitu ya. Sikat gigi. Saya suka bilang gini, ngapain kok belum sikat gigi? Saudara, dan saya mau bilang, anak saya termasuk yang jarang sekali ke dokter gigi. Kenapa? Giginya bagus. Gak bolong-bolong. Saya mau bilang, waktu saya dan suami saya bilang sama anak saya, sikat gigi, itu gigi saya yang bagus atau gigi mereka yang bagus? Gigi mereka yang bagus. Jadi kalau firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Itu karena Tuhan kurang pujian, atau di balik ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa buat kita sebagai anak-anak. Amin. Kadang kita bilang, Tuhan yang aja suruh kita bersyukur. Tuhan nggak tahu siapa yang saya lagi alamin. Tuhan tahu. Tetap dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, karena di balik ucapan syukur saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, di dalam Mazmur 100 ayat 4, saudara ya, dikatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Betul? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dari apa? Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
Bersyukur itu bicara apa? Kita merendahkan diri kita. Keadaan boleh gak baik, keadaan boleh gak enak, tubuh boleh sakit, tapi kita tundukkan keberadaan kita kepada kebesaran Tuhan dengan bersyukur. Nah saudara, bahkan di dalam Mazmur ini banyaknya ayatnya nih. Mazmur 106 ayat yang pertama, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1, Mazmur 136 ayat 1. Kita tuh bersyukur karena apa sih? Apakah kita bersyukur Tuhan? Terima kasih ya gue bokeh. Tuhan, makasih ya saya sakit. Makasih ya Tuhan buat penyakit saya. Makasih ya Tuhan. Tuhan, makasih ya suami saya gak pulang-pulang, kami siap. Nah begitu. Tuhan makasih ya. Tiap hari dobi lagi. Makasih ya Tuhan. Itu cara syukur kita. Anehnya jadi orang Kristen, sakit suruh bersyukur, bokeh suruh bersyukur. Apa sih ucapan syukur kita? Kalau kita baca ayat-ayat ini yang tadi saya katakan, Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1, di situ dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Karena apa? Karena untuk selama-lamanya, apa saudara? Selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Apapun yang sedang kita hadapi, ya saya mau bersyukur. Kalau dunia sana bilang begini, jogetin aja, itu pernah dengar? Kalau ngalamin masalah, ngalamin apa, jogetin aja. Kalau kita anak Tuhan lain, bersyukur aja. Amin. Apapun tantangan, masalah, beban di dalam kehidupan kita, kita mau bilang, dengan masalah, dengan sakit penyakit, aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Bahkan kita boleh belajar dari seorang pemuji, pemazmur yang bernama Daud. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, Daud tuh justru di saat dia stres, di saat dia tertekan, betul, di saat dia difitnah, di saat dia disalahin sama seluruh rakyat. Firman Tuhan katakan apa? Justru disitulah saatnya Daud menguatkan kepercayaannya. Semakin stres, semakin di dalam tekanan, semakin ada beban, Daud bilang ini, oh gua akan semakin memuji Tuhan. Amin. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur 71 sampai ayat 7 sampai 8, itu di hari tua Daud berkata, aku menjadi tanda heran. Dia menjadi tanda heran buat orang-orang yang mengenal dan melihat dia. Kenapa? Karena mulutnya penuh dengan puji-pujian. Mazmur ini ditulis waktu Daud tua. Dia menjadi tanda heran. Jangan orang heran melihat kita ngeluh mulu. Tapi Daud menjadi tanda heran karena di mulutnya selalu ada puji-pujian kepada Tuhan.
Nah ini loh saudara yang luar biasa yang saya baca dan saya pelajari. Kita lihat yuk Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Haleluya. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Saya percaya Bapak Ibu tahu cerita ini. Ada 10 orang kusta, betul, yang disembuhkan oleh Yesus. Baca deh ya, mulai dari ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Karena orang kusta tuh dibuang juga, tinggalnya tuh di luar kota, di luar tembok kota, gitu ya. Orang takut najis, gitu ya, takut nular, gitu ya. Dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, bukan orang Yerusalem loh, ya, bukan orang Yahudi loh. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di salah satu terjemahan lainnya dikatakan, "Imanmu telah membuat engkau utuh." Ada 10 orang, 10-10-nya sakit, 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi cuma ada satu yang balik kepada Yesus, tersungkur dan bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Saudara, sebagai orang yang kusta, saya percaya kalau orang kusta tuh mungkin jarinya copot, mungkin kupingnya copot, ya, mungkin jempolnya hilang, itu orang kusta. Mungkin pahanya growak, enggak utuh. Yang dikatakan 10-10-nya disembuhin, tapi satu yang balik kepada Tuhan, merendahkan dirinya dan bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia dijadikan utuh. Saudara, sembuh biasa. Ini utuh artinya Tuhan mengembalikan yang copot, Tuhan mengembalikan yang hilang, Tuhan mengembalikan yang rusak dari dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bersyukur. Bisa dalam bersyukur akan tempat perlindunganmu, Tuhan. Ku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku
bersyukur. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena kita sedang berkata kepada keadaan kita, kamu harus tunduk kepada kebenaran yang berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup. Saya lihat ada begitu banyak cerita Paulus dan Silas waktu mereka dibelenggu di penjara. Saya percaya bukan cuma dibelenggu di penjara, mereka harus digebukin, mereka harus disiksa di dalam penjara yang kotor, jorok, membau. Mereka bisa memilih untuk bersungut-sungut. Kok udah melayani Tuhan, udah memberitakan firman Tuhan, malah di penjara, ditangkap, kok begini, kok begitu? Mana Tuhan? Kok Tuhan gak adil? Kok begini, kok begitu? Boleh gak mereka begitu? Boleh. Tapi mereka tetap memilih untuk memilih. Dan waktu mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, ada gempa. Belenggu itu terlepas, pintu penjara itu terbuka, banyak orang-orang yang Kenapa? Karena Paulus dan Silas gak fokus sama keadaan mereka. Mereka fokus sama kebesaran. Saudara, kita tinggal di dalam dunia fallen world, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang penuh dengan sakit penyakit, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kecurangan. Dia menjadi karenanya makanya perlu tenang. Kita hidup di dalam dunia yang seperti itu, betul? Dan Tuhan bilang bersyukur. Bukan Tuhan kurang pujian, makanya di surga nyanyinya lebih bagus dari kita. Tapi ada kuasa, ada mujizat di balik puji-pujian. Karena ada tertulis sudah, iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Allah bertata di atas puji-pujian umat. Amin, benar. Apalagi cerita 5 roti 2 ikan waktu mengalami kekurangan, Yesus cuma bilang ya udah punyanya apa sih? Punyanya apa? Cuma 5 roti 2 ikan. Saya percaya loh saat itu yang punya makanan bukan cuma anak kecil aja. Yang lain punya makanan, tapi mereka bilang 5 cukup. Cuma segini mau bagi-bagi, iya cukup. Tapi ini ada satu anak kecil yang dibawa malamnya. Kayak anak saya nih ya, dulu lagi kecil, saudara ya, pasti diomelin sama tukang sulap. Pas tukang sulapnya bisa begini sama saya, Bu, tolong dong Bu, anaknya Bu, ngacak-ngacak bakul nasi saya. Maksudnya apa? Anak saya ada di dalam lemari tukang sulap, lagi dia bongkarin. Dia pengen tahu isinya apa sih. Anak kecil itu kan penasaran ya. Mungkin ini ibunya bawainnya anak jalan. Terus anaknya ini ada apa sih? Pengen lihat Yesus dekat-dekat. Sehingga waktu Yesus tanya, beri mereka makan. Murid-murid Yesus bilang, mana mungkin? Gak ada yang jualan, mana mungkin? Betul. Tapi anak kecil ini dengan polosnya, mami, bekal aku mana? Bekal aku mana? Nah, diambil dari mami. Dia langsung buru-buru kasih ke Yesus, kasih ke murid Yesus. Ini aku punya ini. Dia gak mikir tuh. 5 roti 2 ikan cukup apa enggak, dia gak mikirin. Yang dia tahu, Yesus itu sanggup bukan waktu dibawa kepada Yesus bersyukur. Seringkali waktu kita mengalami kekurangan, bawa kepada Yesus dan bersyukur. Tuhan sanggup melipat gandakan lebih dari apa yang kita inginkan. Amin, kita bukannya yang sudah Lazarus, waktu Lazarus meninggal, Yesus bersyukur. Lalu sahabatnya mati kok dia bersyukur. Lazarus bangkit. Dia bersyukur bukan karena Lazarus meninggal.
meninggal, dia bersyukur karena bapaknya. Amin. Karena bapaknya mau menyatakan kemuliaan. Nah saudara, bagaimana sih kita memuliakan Tuhan? Dengan bersyukur itu bagaimana? Yang pertama, saya catat saudara ya, adalah dengan ucapan syukur. Memuliakan Tuhan, bersyukur itu dengan ucapan syukur. Mulut, tadi saya udah bahas ya. Ini nih mulut pintu gerbang. Ya, dengan ucapan syukur. Mazmur 34 ayat 13 sampai 17 dan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 ini sama ayatnya. Yang satu ditulis oleh Daud, dikutip lagi oleh Petrus. Barang siapa yang mau umur panjang dan mau melihat hari-hari baik, bukan cuma umur panjang sakit-sakitan susah loh. Barang siapa yang mau umur panjang dan mau melihat hari-hari baik di dalam hidupnya, harus bisa jaga mulutnya. Amin. Mulut dipakai untuk bersyukur, memuji Tuhan. Kalau kita baca kalau nggak salah di 1 Korintus 10 ayat 10, saya lupa. Itu bangsa Israel muter-muter sampai akhirnya, saudara, apa dikatakan? Mereka dihukum sama malaikat maut. Kenapa? Karena bersungut-sungut terus. Bimoli, tahu Bimoli? Bibir monyong 5 cm. Manyun terus. Dikasih mana manyun, dikasih daging manyun, manyun komplit terus. Gak ada bersyukurnya. Betul. Bilang kiri kanannya juga. Ya. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, ya, mau umur panjang, kita harus jaga mulut kita supaya mulut kita ini tetap bersyukur. Mazmur 8 ayat 2. Di situ Daud berkata bahwa sejak anak-anak masih kecil, masih bayi, sama Yesus dikutip di Matius 21 ayat 14. Sejak dari mulut bayi-bayi udah diletakkan dasar. Dasar apa? Dasar kekuatan untuk membungkam kekuatan lawan dengan apa? Puji-pujian. Saudara, lawanmu, musuhmu seperti singa jalan keliling mengaum-ngaum. Dia bilang ini, kau gak akan bisa ngelewatin bulan ini ya. Udah, tanggal 15 juga lu minta-minta, tanggal 15 juga lu minjem-minjem duit. Kayak bulan lalu gak bakalan bisa nyampe. Itu yang Iblis lakukan. Seperti singa jalan keliling ngaum. Tetapi waktu Iblis melakukan itu, saudara dan saya memilih untuk berkata kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk
bersyukur dan itu membungkam aku. Mami ini kakaknya Pak Jerry lagi di rumah sakit udah 2 minggu. Setiap kali dia mau cuci darah saya harus tanda tangan. Tanda tangan apa? Keluarga siap. Karena waktu dia cuci darah itu bisa kemungkinan chance untuk mami gak bisa lewatin selesai cuci darah itu lebih dari 50%. Saya mesti tanda tangan. Setiap kali mami mau masuk kamar cuci darah, saya bilang gini, Mak, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang boleh jadi lawan kita? Mak, seluruh surga ada di pihak Mama. Mama gak berperang sendirian. Itu kata saya, seluruh surga berperang. Saudara, waktu dia dicuci darah, bahkan yang sebelum yang kemarin merah dia datang, dia teriak sakit karena badannya ini saudara kena rebah lama, luka semua. Lukanya tuh segeblek bahasa Jerman, segeblek, gede-gede, bonyok, kesakitan dia. Jadi dia teriak sakit. Nah, ini adik saya bilang, Mama kalau teriak 1 orang rumah sakit semuanya. Sakit. Saya tanya sama dokternya, ini Bu memang sakit. Sakit sekali. Dia bilang sakit. Waktu itu kalau nggak salah ada pagi. Saya masuk ke kamar cuci darah, saya pegang tangan mami saya. Saya lagi nanya itu. Sakit itu, nggak tahu. Videonya nih, ada yang lebih besar dari sakit mama. Tuhan yang ada di dalam mama itu jauh lebih besar dari sakit mama. Nyanyi mama. Saya nyanyi lagu ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Sampai di kamar cuci darah itu bilang, Bu, nyanyi lagi. 2 jam saya rawat sama mami saya. Saya gak punya cara lain. Udah dikasih ventilator, nggak sakit. Tapi saya pegang. Adik-adik saya bilang nih, lah kita harus sepakat lah, kasihan mama. Kita harus sepakat. Saya bilang, saya harus sepakat apa? Saya bilang sama mama kalau udah capek, mama mau pulang, mama enak pulang rumah bapak. Tapi kalau mama belum puas, mama masih mau tinggal di dunia ini, minta mujizat. Nggak sakit-sakit lagi. Saya bilang sama mama saya, tenang 10 orang kusta ini, mas satu yang baik bersyukur, Tuhan kembali, Tuhan pulihkan apa yang hilang. Saya bilang, saudara, kok ya seolah-olah kesannya ya saya kok kayaknya mau. Saya bahkan encourage adik-adik saya, karena Tuhan ingetin saya. Waktu ada 1 orang lumpuh, dia nggak kenal Tuhan Yesus, tapi sahabat-sahabatnya bawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Yang diperhitungkan iman siapa? Bukan si lumpuh. Iman sahabat. Saudara, mungkin hari ini ada keluarga yang sakit, atau ada orang tuamu yang sakit, atau ada anakmu yang sakit. Tuhan memperhitungkan. Lihat ceritanya, sahabat-sahabat bongkar genteng, turunin orang yang lumpuh.
orang itu senang. Biar pada malam hari itu juga terjadi. Karena Tuhan masih sama, mujizat masih ada, kuasanya tetap sama. Dulu sekarang kedua, saudara, dengan apa kita mengucap syukur? Saudara, dari yang lain, persembahan syukur. Efek, cek. Itu juga ucapan syukur. Oh, saya mau mengucap syukur pakai mulut. Oh, ini ada yang lebih luar biasa lagi. Saudara, Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan harta. Bukan cuma bicara buah sulung, tetapi yang terbaik. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13 juga saya sebentar. Yuk, Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa dalam kerajaan Allah, duit itu adalah hal kecil. Tapi buat dunia, duit itu gede. Tapi dalam kerajaan Allah, duit itu hal terkecil. Sesungguhnya Tuhan ini sebenarnya mengajar kita bukan pakai duit kita. Kalau hal terkecil aja kamu nggak bisa percayakan kepadaku, bagaimana aku mau percayakan hal-hal besar? Kesembuhan, mujizat. Oh, ini yang kecil aja lu nggak percaya. Bapak saudara, Tuhan bukan cuma mau memberkati kita, diambil kanan, Dia mau kita jadi berkat. Amin. Firman Tuhan katakan, hal kecil aja lu gak bisa percaya sama gua. Gimana lu mau percaya hal-hal yang lebih besar? Biar lo kira-kira Tuhan tuh rindu banget mau berkati kita. Seringkali bukan Tuhan yang gagal memberkati, kita yang gagal percaya. Gimana saudara? Mungkin kita lagi dalam kekurangan, kalau kita mungkin dalam kebutuhan. Firman Tuhan katakan apa? Beri, maka engkau akan diberi. Satu takaran yang padat, yang digoncangkan, yang melimpah ruasan kita. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur itu juga yang akan dipakai untuk mengukur. Butuh duit. Coba tak perlu duit. Tolak. Benar. Sendiri kan. Itu kan yang nggak pernah apa ya? Firman itu harus melaksanakan apa yang aku perintahkan sampai semuanya jadi. Oh, kalau dia katakan beri maka kau akan diberi. Pasti kita akan diberi. Coba nyanyi. Aku diberkati, aku dirawati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
berbuat baik jangan kalau lagi di gereja atau di persekutuan aja. Tadi Om Jeki itu udah ngasih contoh yang baik. Ya, ada orang di gereja begitu mobilnya ditabrak kebun binatang. Sampai nomor mobilnya dia dipasang jadi orang melihat perbuatan baik kita. Saya nih hari-hari ini kalau lagi nemenin mami ya, saudara gantian mati saya, kalau saya juga sering dari. Saya bilang gini, Tuhan, orang gak mau khotbah doang, orang mau ngalami. Saya gak mau cuma tahu, saya mau ngalami. Tadi pagi, mami tuh semua udah bengkak, sudah gak bisa ambil darah. Kenapa? Karena pembuluhnya udah mengecil. Jadi makan udah gak bisa. Coba kan, saya berusaha ngobrol nyanyi sama mami tadi pagi. Dia sini, Roh Kudus ingetin saya. Itu abang mantrinya kebetulan orang Kristen. Saya bilang, Pak, kita doain sepakat yuk, biar gak susah. Iya Bu, nih aduh, si mantri ini udah ketakutan, si oma kesakitan. Saya tepok kaki mami saya. Dalam nama Yesus terbuka pembuluh darah. Saya perkataan firman Tuhan itu baik. Tuhan itu gak mau mama kesakitan. Saya tepok kakinya. Saya bilang, oke Pak, siap Pak. Siap Bu, thank you Bu. Katanya, jangan thank you masalah ya. Kita sepakat sama doa kita. Dia sepakat Bu. Sekali colong set mami saya. Mas sakit Mas? Enggak. Tepuk tangan dong Bu. Saudara, kalau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hal kecil, jangan harap saudara dan saya berani mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang besar. Belajar setia sama perkara kecil. Ya ampun, bola pilek aja dong. Aku panadol, cepet. Kalau pilek nggak berani ngandalin Tuhan, jangan harap penyakit-penyakit yang luar biasa. Saudara punya iman keberanian untuk mengandalkan Tuhan. Sudah saya mau katakan sekali lagi, apapun keadaan kita hari-hari, setiap kita ada yang di sini datang punya masalah pun dan enggak ada ya. Berarti kita semua masih manusia tinggal di dunia. Saudara, Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal, karena di balik ucapan syukur ada karya dan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Bersyukur yuk, kita bersyukur. Amin. Kalau
Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala keadaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pengajaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, dan biarlah pengurapan Roh Kudus menerjemahkannya kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti bahwa ungkapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir lidah kami bukan hal-hal yang melemahkan, tetapi ucapan-ucapan yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Anda harus melihat Tuhan sehingga Anda bisa melewati batas kekuatanmu sebagai manusia. Ingat, ada kuasa yang jauh lebih besar yang telah Tuhan berikan kepada setiap saudara saya, sehingga kita harus bisa keluar lebih daripada kekuatan kemampuan kita, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan aku kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakai terus Pastor Ola Tuhan, baik sebagai seorang hamba-Mu, baik sebagai seorang istri, baik seorang ibu, bahkan seorang anak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar akhirnya terus Tuhan memakai dia dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, sehingga kekuatan kuasa Tuhan senantiasa mengalir melalui hidupnya, dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga dia dimanapun dia berada, hadir-Mu senantiasa menyertai, sehingga banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh